Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membacakan sebuah cerita dengan judul Teror Pocong Preman Kampung. Kita mulai saja ceritanya. Angin malam menyapu pelataran desa Karangjati dengan bisikan yang menyerupai rintihan. Pohon-pohon kelapa di sudut pemakaman tua bergoyang perlahan, seperti mengangguk pada rahasia yang tertanam dalam tanah. Di tengah desiran itu, tercium bau anyir yang menyesakkan dada, bau yang seolah datang dari tubuh busuk yang belum ikhlas dikubur. Suara azan Isya sudah lama berlalu. Tapi malam itu, desa tak seperti biasanya. Rumah-rumah tertutup rapat. Tirai-tirai jendela ditutup dengan cepat, seakan ingin mengusir sesuatu yang mengintai dari luar. Di depan balai desa, Farhan Kurniawan, sang kepala desa, berdiri dengan wajah tegang. Di tangannya, sebatang rokok kretek nyala setengah, asapnya mengepul perlahan ke langit gelap. "Eza, Ko Aseng, udah pada kumpul semua kan?" tanya Farhan sambil menghela napas. Dua hansip desa, Eza Palepi dan Ko Aseng, berdiri tak jauh darinya. Eza mengenakan jaket tebal, sementara Ko Aseng memeluk tubuhnya sendiri, menahan dingin yang menusuk. "Udah, Pak Farhan," jawab Eza. Tapi warga masih gelisah. Tadi siang, ada yang nemuin ayam mati digantung di depan rumahnya. Gantung pakai tali pocong. "Ini nggak bisa dibiarkan," potong Ko Aseng. "Udah 3 hari berturut-turut kejadian aneh. Bayangan loncat-loncat di pemakaman, suara orang nangis tengah malam, dan tadi sore Mahuri Arif ngeliat sesuatu waktu pulang dari sawah." Farhan membuang rokoknya ke tanah dan menginjaknya. "Aku tahu. Makanya malam ini kita harus kumpul semua. Termasuk anak-anak muda. Panggil Sehat, Mahuri, dan Dimas Rido. Aku juga mau Dila Rizky dan Desi Rismawati ikut." Ko Aseng melirik Eza. "Yakin, Pak? Malam-malam begini? Apalagi mereka semua itu bagian dari yang ngebunuh Apip Noval," potong Farhan dengan nada berat. "Aku tahu." Hening menyelimuti sejenak. Nama Apip Noval seakan menjadi kata terlarang di desa. Sosok itu dulu adalah mimpi buruk warga Karangjati. Preman, pemalak, pemerkosa, dan penjagal. Semua dosa ditanggung oleh satu tubuh, yang akhirnya dikeroyok dan dibunuh oleh warga yang muak. Namun, rupanya kematian tidak menghentikan Apip. Dalam sunyi yang mencekam, langkah kaki terdengar mendekat. Dila Rizky muncul, mengenakan jaket hitam dan celana panjang, wajahnya pucat. Di belakangnya, Desi Rismawati membawa botol kecil berisi cairan kuning pekat dan setangkai bunga kenanga. "Pak Farhan, ada apa? Kenapa manggil kita malam-malam?" tanya Dila. "Ada yang gak beres," jawab Farhan. "Aku rasa Apip belum selesai sama kita." Desi menatapnya lama. "Belum dikasih tanah yang layak, Pak. Kuburannya nggak tenang. Aku udah bilang dari dulu, Apip mati dengan cara yang salah. Rohnya nggak akan tenang." Eza mengepalkan tangan. "Gimana bisa tenang? Dia mati karena ulahnya sendiri. Udah berapa orang yang jadi korban dia? Tapi kita tetap membunuhnya, Za," sahut Dila pelan. "Apapun alasannya, kita keroyok dia. Kita biarkan dia sekarat. Kita semua diam waktu dia minta tolong." Hening kembali menyelimuti balai desa. Tak lama, 3 pemuda masuk tergesa-gesa. Sehat, Mahuri Arif, dan Dimas Rido. Nafas mereka memburu, terutama Dimas yang wajahnya pucat pasi. "Pak Farhan," seru Dimas, "di jalan tadi aku ngeliat pocong loncat di kebun pisang." Eza mencengkeram gagang goloknya. "Yakin lo?" "Aku nggak gila, Bang," bentak Dimas. "Dia loncat-loncat, matanya merah. Merah banget. Giginya kelihatan. Dia manggil aku. Dia bilang, 'Kamu ikut mukulin aku waktu itu.'" Farhan menarik napas dalam. "Sudah cukup. Kita semua tahu ini akan terjadi. Dulu, kita pikir kematian Apip itu menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata itu baru permulaan." Dila menatap kepala desa dengan mata berkaca-kaca. "Kita harus ngapain, Pak?" "Kita kumpul di rumah kosong dekat kebun bambu. Yang dulu pernah jadi tempat Apip tinggal.
Malam ini, kita panggil arwahnya. Kita tanya langsung dia maunya apa. Pak, seru Desi. Itu berbahaya. Farhan menggeleng. Lebih bahaya kalau kita diam. Satu persatu kita bakal diambil. Kita harus hadapi dia. Jam menunjukkan pukul 00.14. Rumah kosong bekas kediaman Apip Noval berdiri di ujung desa, terasing dan penuh semak liar. Dindingnya kusam, jendelanya bolong, dan pintu kayu menganga seperti mulut menganga dalam senyap. 8 orang berdiri di tengah ruangan gelap itu. Di tengahnya, Desi menggambar lingkaran garam di lantai, menaruh bunga kenanga dan selembar kain kafan bekas di tengah. Aku bakal coba panggil arwahnya, ujar Desi. Tapi kita harus siap. Kalau dia datang, jangan tunjukkan rasa takut. Jangan bicara. Jangan bergerak. Mereka semua mengangguk. Desi mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Udara mendadak menjadi dingin. Nafas mereka keluar seperti kabut. Dila menggenggam tangan di Mas erat-erat. Ko Aseng membaca doa dalam hati. Sehat mencengkeram tasbih kecil yang digantung di lehernya. Tiba-tiba, lilin yang menyala di pinggir lingkaran padam bersamaan. Desi terdiam. Suara kain terseret perlahan terdengar dari sudut ruangan. Semua mata menatap satu arah. Di ambang pintu, sosok itu berdiri. Tinggi, terbungkus kain kafan yang kotor dan penuh tanah. Matanya merah menyala. Mulutnya robek hingga ke pipi. Suara napasnya berat, seperti sedang mendidih. Pocong itu melompat sekali. Semua tubuh membeku. Lalat kalian semua lalat busuk. Itu suaranya. Suara Apip Noval. Desi hampir pingsan. Tapi pocong itu hanya menatap mereka satu persatu. Sehat, kau dulu ikut menyeretku. Dimas Rido, kau yang menendang kepalaku. Ko Aseng, kau membiarkanku bernapas dalam tanah. Lalu dia tertawa. Tertawa panjang. Serak. Pecah. Menyakitkan. Mulai malam ini, satu persatu, aku ambil nyawa kalian. Dalam sekejap, angin keras menerpa. Semua terhempas ke dinding. Lampu padam. Dan ketika mereka membuka mata, pocong itu sudah menghilang. Tapi bau busuk itu masih tertinggal. Bersama suara tawa kecil dari luar rumah. Beberapa detik tak ada yang bergerak. Tubuh mereka masih menempel di dinding, seolah energi hidup terhisap habis. Napas Dila Rizky terengah, dan tangannya gemetar hebat. Di sudut ruangan, Desi Rismawati sudah duduk terkulai, wajahnya pucat seperti kertas. Ko Aseng yang lebih dulu pulih berdiri, memegangi pinggangnya. Astaga, itu beneran dia. Itu Apip. Farhan Kurniawan berdiri pelan, tangannya berdarah karena menghantam sisi rak kayu saat terlempar. Kita harus keluar dari sini. Cepat. Eza Palepi membantu Desi berdiri. Ayo. Tempat ini udah nggak aman. Suara tawa kecil tadi masih terdengar samar, seperti bisikan dari balik tembok. Dimas Rido hampir menangis. Dia ngitung. Tuhan, dia ngitung kita. Mereka lari keluar dari rumah kosong itu dalam keadaan porak-poranda. Saat mencapai jalan tanah di depan rumah, angin berhenti. Desa sunyi. Tapi langit masih mendung kelam. Lampu-lampu jalan meredup, berkedip-kedip seolah akan mati total. Sesampainya di balai desa, mereka mengunci pintu rapat dan mengatur napas. Mahuri Arif duduk sambil memegangi lututnya, wajahnya penuh keringat dingin. Kita udah manggil setan, gumamnya lirih. Kita udah lepasin dia. Desi menatap mereka semua. Bukan, kita nggak lepasin dia. Dia memang udah bebas sejak dikubur. Malam ini, dia cuma nunjukin kalau dia belum lupa. Dia mau balas dendam, Dila menambahkan. Dan dia tahu semua yang kita lakukan waktu itu. Farhan memejamkan mata. Berarti mulai malam ini, nyawa kita semua diincar. Eza mendesis. Kita harus ngelawan, Pak. Kalau diam aja, satu-satu bakal mati. Jangan kasih dia ruang. Tapi gimana, Za? Sahut Ko Aseng. Dia bukan manusia lagi. Dia, sesuatu yang lain. Sehat menunduk, suaranya berat.
Aku tahu di mana kuburan Apip. Aku yang lemparin tanah terakhir kali. Semua menoleh ke Sehat. Kita kubur dia di tanah kosong dekat pematang sawah. Kita gali lubang kecil, terus kita buang dia kayak sampah. Gak ada doa. Gak ada kain kafan beneran. Cuma dibungkus sarung bolong. Kita bahkan ngeludahin jasadnya sebelum ditutup. Desi menahan napas. Kalian udah bikin dia jadi roh penasaran paling kuat yang pernah ada. Dila mulai menangis pelan. Kita semua ikut, Desi. Kita semua bersalah. Farhan mengusap wajahnya. Dengarkan aku. Besok pagi, kita gali kuburan itu. Kita bakar jasadnya kalau perlu. Aku nggak peduli dosa apa yang bakal datang setelah itu. Kalau nggak dihentikan, dia bakal ngebantai seluruh desa. Malam itu mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tubuh letih dan pikiran dipenuhi rasa takut. Dila Rizky pulang bersama Desi, tidur di satu ranjang yang sama, saling berpelukan erat. Sementara itu, di rumah Ko Aseng yang kecil dan berdinding triplek, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan turun perlahan, menimpa atap seng dengan bunyi yang menenangkan. Namun malam itu, tak ada yang bisa membuat Ko Aseng tenang. Ia duduk di ruang tamu, merokok, sambil menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Di depannya, golok tua tergeletak di atas meja. Tiba-tiba, televisi yang tak pernah dinyalakan menyala sendiri. Layarnya bergaris-garis, lalu perlahan muncul gambar hitam putih, sosok laki-laki dalam kafan berdiri di tengah sawah, matanya merah menyala. Ko Aseng terpaku. Lalu layar berubah. Menampilkan rekaman dirinya, sedang ikut memukul Apip Noval di malam pengeroyokan itu. Ia melihat dirinya sendiri menendang tubuh Apip yang sudah tak berdaya, lalu meludahi wajahnya. Suara dari TV terdengar. Kau yang biarkan aku hidup cukup lama, biar aku tahu siapa yang mengkhianati. TV meledak kecil, percikan api membakar kabel dan membuat rumah seketika gelap. Ko Aseng berdiri terguncang. Lalu, suara ketukan lembut di pintu depan. 3 kali. Ko Aseng mendekat perlahan. Tidak ada siapa-siapa yang tinggal bersamanya. Anak dan istrinya sudah lama pergi sejak ia bekerja malam-malam menjaga desa. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia menelan ludah, lalu bertanya. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia membuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin. Namun saat ia menutup pintu, di belakangnya, terdengar suara pelan. Giliranmu sekarang, Aseng. Ia berbalik dengan cepat. Pocong itu berdiri di ruang tamu. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit. Mulutnya sobek dan penuh darah, matanya menatap dengan amarah yang membara. Ko Aseng berteriak. Tapi tidak ada yang mendengar. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah Ko Aseng dalam keadaan terbuka. Televisi gosong. Dinding penuh darah. Dan di lantai ruang tamu, tubuh Ko Aseng tergolek kaku. Kepalanya terpelintir ke arah yang salah. Mulutnya menganga, seperti ingin berteriak, tapi tak pernah sempat. Di jidatnya, tertulis dengan darah. 1. Jeritan pecah pagi itu dari mulut Mbah Tun, tetangga sebelah rumah Ko Aseng. Suaranya melengking, mengiris udara dingin pagi yang baru saja merekah. Farhan Kurniawan, kepala desa, berlari dari balai desa menuju sumber suara. Nafasnya ngos-ngosan, jantungnya berdebar tak karuan. Eza Palepi dan Sehat yang sedang bersih-bersih halaman ikut mengejar di belakangnya. Begitu mereka tiba, warga sudah mulai berkumpul, membentuk lingkaran di depan rumah Ko Aseng. Wajah-wajah panik dan bingung mengintip dari balik pagar. Ampun Gusti. Aseng. Aseng dibunuh pocong. Mbah Tun menangis sambil memegangi dada. Farhan menerobos kerumunan dan masuk ke dalam rumah. Begitu langkahnya menjejak lantai ruang tamu, dia membeku. Tubuh Ko Aseng terbujur di tengah lantai. Lehernya terpelintir ke arah kiri, hampir menyentuh punggungnya sendiri. Matanya membelalak, darah keluar dari mulut dan telinganya. Yang paling mengerikan, kata 1 tertulis di dahinya, dengan darah segar yang belum mau ngering. Eza memekik lirih dan mundur. Ya Tuhan, ini bukan mimpi. Ini nyata. Dia mulai, desi Sehat dengan suara gemetar. Apip mulai ngambil kita satu-satu.
Farhan menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan rasa ingin muntah. Panggil Desi dan Dila. Cepat. Setengah jam kemudian, Desi Rismawati dan Dila Rizky berdiri di depan jenazah Ko Aseng bersama yang lainnya. Polisi dari kecamatan belum tiba. Desa Karangjati terlalu jauh dan terisolir. Dalam keadaan seperti ini, mereka tak bisa menunggu bantuan dari luar. Desi memeriksa tubuh Ko Aseng dengan hati-hati, lalu menatap mereka dengan tatapan kelam. Dia dibunuh, bukan manusia yang bunuh dia. Dila menahan napas. Kau yakin? Lukanya, ini bukan karena manusia. Tengkorak lehernya remuk, tapi tanpa alat. Seperti diremas pakai kekuatan gaib. Dan tulisan di jidatnya, itu bukan dari darah dia sendiri. Ini darah lain. Semua terdiam. Farhan akhirnya bersuara. Dia sudah mulai. Ini baru permulaan. Dia sudah janji malam itu, satu persatu. Dimas Ridho memandangi mayat itu dengan rahang mengeras. Kita harus segera musnahkan jasadnya. Kuburannya harus digali. Sekarang, Sehat mengangguk. Ayo. Aku tahu tempatnya. Siang itu, 8 orang berangkat ke pematang sawah, tempat Apip Noval dikubur 3 tahun lalu secara diam-diam setelah pengeroyokan brutal. Mereka membawa cangkul, sekop, dan jerigen berisi bensin. Langit tampak muram, walau tidak hujan. Awan menggulung seperti pusaran gelap yang menggantung di atas ladang kering. Farhan berdiri di sisi lubang yang mulai digali. Gali terus. Harus cepat. Sehat dan Mahuri Arif mencangkul dengan tangan gemetar. Tanah mulai menghitam dan bau busuk menyengat keluar. Desi yang berdiri di sisi Dila berkata pelan, kalau kita bakar jasadnya, kita mungkin bisa mengurung rohnya, tapi tidak menghancurkan dendamnya. Dila melirik. Kau punya cara lain? Desi menunduk. Aku perlu waktu. Aku butuh kitab dari peninggalan ibuku. Tapi sudah lama hilang. Tiba-tiba, cangkul Sehat menghantam sesuatu keras di tanah. Ada yang keras, serunya. Mahuri mengais dengan tangan, dan perlahan muncullah ujung kain sarung tua, hitam, basah, dan berlumut. Ini dia. Mereka membuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan tubuh Apip Noval yang telah membusuk. Namun, anehnya, tidak hancur seperti mayat biasa. Kulitnya masih utuh walau kehitaman, dan wajahnya masih bisa dikenali. Mata Apip terbuka perlahan. Semua mundur terpental. Matanya menyala merah darah. Tidak. Kalian tidak bisa membunuhkan aku. Suara itu menggelegar dari dalam tanah. Farhan berteriak. Siram bensinnya. Cepat. Dimas Ridho menyiramkan bensin ke seluruh tubuh jasad Apip. Sehat melempar korek api. Api menyambar tinggi. Mayat itu terbakar. Tapi jeritan terdengar. Jeritan yang tidak berasal dari tubuh manusia. Angin berhembus kencang. Api menari-nari di udara. Langit bergemuruh. Desi memejamkan mata dan menggenggam liontin di lehernya. Ini belum cukup. Apip sudah menjadi roh dendam. Tubuhnya bisa hancur, tapi jiwanya akan tetap bergentayangan. Tiba-tiba, tubuh Mahuri Arif terhempas ke belakang. Seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mahuri. Mahuri menjerit saat tubuhnya terbanting ke batang pohon pisang. Darah mengucur dari mulutnya. Sebuah tangan tak kasat mata mencekik lehernya perlahan-lahan di udara. Dila berteriak. Lepaskan dia. Desi membacakan doa dan mantra dalam bahasa kuno, lalu melemparkan serbuk kuning ke arah Mahuri. Seketika, tubuh Mahuri jatuh ke tanah dengan keras. Ia batuk darah. Nafasnya tinggal satu-satu. Aku lihat dia, bisiknya lirih. Dia ada di balik api. Senyum, dia mau semua mati. Matanya tertutup. Farhan memeriksa denyut nadi Mahuri. Kosong. Dia mati. Dimas menendang tanah dengan marah. Dia mati. Ini nggak bisa terus begini. Desi menahan tangis. Dia baru saja mulai. Dan sekarang jumlah kita tinggal 6. Di malam yang sama, langit kembali gelap.
Angin berdesir seperti bisikan arwah. Di halaman balai desa, suara derak bambu terdengar. Dari celah-celah semak, bayangan putih dengan mata merah mengintip, menyeringai. Dan di dinding belakang rumah Dilla, seseorang menulis dengan darah, kata 2. Dilla Rizky tersentak dari tidurnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Napasnya terengah. Di sebelahnya, Desi Rismawati masih tertidur, tampak lelah setelah siang tadi menyaksikan kematian Mahuri. Namun ada yang tidak biasa. Dilla mencium bau, besi terbakar. Bau darah. Ia turun dari tempat tidur dan melangkah pelan ke dapur. Suasana rumah sangat sunyi, kecuali suara detak jam dinding dan desir angin dari celah ventilasi. Dilla menoleh cepat ke arah belakang rumah. Seseorang atau sesuatu mengetuk dari luar tembok belakang. Jantungnya berdebar cepat. Ia ragu beberapa detik, lalu melangkah ke jendela dapur. Tirai tipis itu tertiup pelan, menari seolah memperlihatkan apa yang ada di luar. Saat dia menarik tirai, tak ada apapun. Tapi, sesuatu ditulis di dinding luar. Dilla menahan napas. Huruf besar, merah gelap, menetes perlahan ke bawah. 2. Dilla menjerit sekuat tenaga. Desi bangun dan langsung menghampiri. Dilla? Kenapa? Dilla menunjuk keluar jendela dengan tangan gemetar. Tulisannya, pakai darah. Dia ada di sini. Desi mengintip. Wajahnya langsung pucat. Beberapa menit kemudian, Farhan, Eza, Sehat, dan Dimas Ridho datang. Mereka menatap dinding belakang rumah Dilla dengan ngeri. Tanda itu nyata, dan baru saja ditulis. Mahuri Arif, korban kedua, gumam Farhan. Desi, kata Farhan, kamu bilang tadi ada kitab dari ibumu. Apa itu bisa bantu? Desi mengangguk pelan. Itu satu-satunya yang bisa bantu kita ngurung Apip Noval. Tapi kitab itu hilang, sejak kebakaran rumah ibuku 3 tahun lalu. Dimas Ridho menatapnya tajam. Kebakaran itu bukan kebetulan. Apip yang bakar, kan? Desi mengangguk pelan. Dia yang nyalain api. Ibuku waktu itu sedang bikin pagar gaib untuk melindungi rumah-rumah warga dari Apip. Tapi dia tahu, dan dia bakar kami hidup-hidup. Farhan menghela napas panjang. Kita harus cari kitab itu. Kalau tidak kita cuma nunggu giliran. Malam itu, balai desa menjadi tempat perlindungan darurat. 6 orang tersisa, Farhan, Eza, Sehat, Dilla, Desi, dan Dimas. Semua berkumpul dengan kasur lipat dan tikar seadanya. Pukul 1 dini hari. Suasana mencekam. Tiba-tiba, lampu padam. Listrik mati, Desi Sehat. Ambil senter. Cepat, seru Eza. Desi menyalakan lilin kecil di tengah ruangan. Wajah-wajah mereka tampak mengerikan dalam cahaya redup. Bayangan menari-nari di dinding, bergerak seakan punya nyawa. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari luar. Siapa itu? Teriak Dilla. Tak ada jawaban. Tapi ketukan kembali terdengar, lebih keras. Seperti tulang menghantam kayu. Farhan mengambil golok dan berjalan pelan ke arah pintu. Eza mengikutinya dari belakang dengan tangan menggenggam senjata tajam. Siapa di sana? Tanya Farhan. Hening. Lalu, suara dari balik pintu. Serak. Pelan. Menyiksa. 3A. Pintu bergetar keras, seolah akan jebol. Mereka semua mundur ke tengah ruangan. Pintu terhempas terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Hanya pekatnya malam. Farhan menutup pintu dengan cepat dan menguncinya lagi. Dilla terduduk lemas di pojok ruangan. Dia akan ambil satu lagi malam ini. Tidak, gumam Desi, wajahnya tegang. Tidak malam ini. Dia cuma menandai. Tapi besok, pasti ada yang mati. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Teror Pocong Preman Kampung, Part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.